Ta'ala menerusi nama-nama Allah yang sangat indah, yakni Al-Asma'ul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Minggu lepas kita berbincang Al-Mutakabbir. Sekarang kita akan berbincang apa makna di sebalik nama Allah yang Allah sendiri menamakan dirinya dengan nama tersebut, yaitu Al-Khaliq. Kata Imam Al-Halimi, seorang pakar bahasa dan pakar hadis besar pada zaman dahulu, beliau mengatakan Al-Khaliq ma'nahu alladhi sannafal mubda'at wa ja'ala likulli sinfin minha qadran fawujida fiha as-saghir wal kabir wal tawil wal qasir wal insan wal bahima wal dabba wal ta'ir wal hayawan wal mawat. Yang disebut dengan Al-Khaliq maknanya adalah alladzi sannafal mubda'at, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kategori dan klasifikasi tertentu untuk semua makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Ada kumpulan-kumpulan dan klasifikasi tertentu yang telah Allah tetapkan, sama ada daripada spesies tertentu, ukuran tertentu, warna tertentu, ataukah bentuk tertentu. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetapkan. Ini yang disebut sebagai Khaliq. Allah buat makhluk-makhluk tertentu dalam kategori dan kumpulan tertentu. Ada dalam spesies hayawan, ada spesies tumbuh-tumbuhan, ada lagi dalam spesies-spesies yang lain. Fawujida fiha as-saghir, ada satu kumpulan makhluk yang Allah ciptakan sangat-sangat kecil, sampai kita tak nampak pun, sampai kita tak mampu lihat dengan mata kita sendiri, memerlukan mikroskop atau benda-benda yang lain. Allah telah buat makhluk seperti itu. Wal kabir, ada lagi yang sangat-sangat besar seperti planet dan lain-lain. Atau wat tawil wal qasir, ada lagi yang Allah buat panjang macam ular dan lain-lain. Wal qasir, ada lagi yang pendek dan kecil. Al insan wal bahima, Allah juga buat spesies manusia, spesies hayawan, wadabbah, hayawan yang melata di atas muka bumi, wa ta'ir, juga ada spesies unggas, burung-burung, wal hayawan wal mawat, bahkan Allah juga telah ciptakan benda-benda tertentu sebagai makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu dalam bentuk dan kumpulan spesies-spesies tertentu. Itu namanya Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ciptakan makhluknya tanpa aturan, bukan tanpa kategori, saja je buat keluar jadi tanpa ada planning. Tak, semuanya ada kumpulan-kumpulan tertentu. Inilah yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Nanti kita akan berbincang nama Allah yang lain juga hampir mirip dengan Al-Khaliq, yaitu Al-Bari, Al-Musawwir. Bari juga artinya Allah menciptakan, tapi beza dalam makna yang lain. Ada perbezaan antara Bari, Khaliq, Musawwir, Al-Badi'. Nah, itu pun semua adalah nama-nama Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Tapi kita berbincang sekarang ini nama Allah yang berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Pencipta, yang disebut sebagai Al-Khaliq. Jadi bukan setakat mencipta, tapi menciptakan dalam bentuk dalam kumpulan spesies kategori tertentu. Itulah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta
dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam wujud ini. Para ulama mengatakan selain Allah maka dia makhluk. Simple saja. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia makhluk. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, selagi mana dia bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kategori yang ketiga. Cuma ada dua kategori saja. Sama ada pencipta ataupun yang dicipta. Sama ada al-khaliq yang menciptakan ataukah al-makhluk yang diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102, Zalikumullahu Rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu itu. Jadi selepas Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah yang telah ciptakan langit, bahwa Allah telah ciptakan bumi, bahwa Allah telah ciptakan seluruh makhluk, lalu Allah berkata, itulah dia Tuhan kamu. Zalikumullahu Rabbukum, itulah dia Tuhanmu. La ilaha illahu, tak ada Tuhan selain dia. Khaliqu kulli syai', dialah yang ciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada benda yang menjadi dengan dirinya sendiri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada benda melainkan dia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaliqu kulli syai' fa'buduh, kata Allah, justru sembahlah dia. Dia sudah ciptakan, tak ada Tuhan selain dia. Justru kata Allah, fa'buduh, sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dia segala maha mengetahui dan mengawasi segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berbincang tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq ini, dan kita coba teliti ayat-ayat Al-Quran yang berbincang tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat beberapa sifat penciptaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang mengandungi banyak pengajaran bagi manusia. Apa sifat penciptaan Allah antara lain? Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan tidak terburu-buru. Semuanya diciptakan dengan pelan-pelan, dengan mengambil masa dan mengambil ada ajal tertentu, ada ketentuan tertentu, masa tertentu yang telah Allah ciptakan, yang tetapkan. Antara lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Soalan kita, Allah Maha Kuasa kan? Kenapa perlu 6 hari? Kenapa menciptakan langit, bumi dan yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari? Dan 6 hari ini bukanlah hari seperti yang kita ketahui sekarang ini. Para ulama tafsir menjelaskan, yang dimaksudkan dengan hari di sini bukanlah macam hari yang kita fahami sekarang ini. Hari yang kita pahami sekarang adalah pergantian malam dan siang, dan ini ditentukan oleh peredaran matahari, ya kan, perputaran bumi dan sehingga kita melihat seolah-olah matahari beredar dari timur ke barat. Itulah satu hari. Lalu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, langit dan bumi yang mataharinya pun belum ada.
buminya pun belum ada. Macam mana ada Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kalau mataharinya belum terbit dan belum terbenam? Justru para ulama mengatakan yang dimaksud dengan 6 hari bukanlah hari yang kita pahami sekarang, akan tapi dia adalah satu jangka masa yang sangat panjang, yang hanya Allah ketahui, yang hanya Allah saja yang ketahui. 6 hari, mungkin satu hari mengambil masa berbilion-bilion tahun. Akan tapi ada yang pasti adalah ada 6 tahapan masa untuk Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara kedua-duanya. Soalannya adalah, kata Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh berkata kun fayakun, jadi dah. Tak payah tunggu lagi masa panjang untuk jadi satu berbilion years jadi satu planet, bilion lagi jadi satu matahari misalkan, lalu berbilion years lagi jadi tumbuh-tumbuhan, hayawan dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut zakara hadhil muddah walau arada khalqaha fi lahzatin lafa'an? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut masa ni 6 hari yang cukup panjang? Padahal kalau Allah berkehendak, satu kelip mata pun sudah boleh jadi langit dan bumi. Idh huwal qadir ala an yaqula laha kuni fayatakun. Padahal Allah sangat mampu untuk mengatakan kun fayakun saja. Jawabannya adalah, kata Imam Qurtubi, kenapa Allah memerlukan menentukan dalam menciptakan langit dan bumi sehingga perlu 6 hari yang cukup panjang? Lakinnahu arada an yu'allimal ibad ar-rifqa wa tathabbut fil umur. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya hendak mengajarkan manusia untuk ar-rifqa wa tathabbut fil umur. Mesti pelan-pelan dalam melakukan satu-satu pekerjaan. Pertama, jangan terburu-buru. Buat sesuatu dengan teliti, buat sesuatu dengan cekap pada masa yang telah ditetapkan. Ini istilah Imam Qurtubi. Kalau istilah zaman kita sekarang, Allah nak ajarkan kita aspek planning. Kalau nak membuat sesuatu, plan dulu. Jangan kita buat tanpa planning. Dan dengan planning itu tuan-tuan, kita telah tetapkan kalau kita nak buat something, ada plan yang tertentu, lalu kita tetapkan saya nak buat ini pada hari ini. Pada hari ini saya akan buat ni. Lepas bulan ni saya buat ni. Semua ada timeline-nya. Ya kan? Nak buat sesuatu semua ada timeline tertentu. Jangan kita buat perkara terus jom kita buat je. Tak ada plan apa-apa tak? Saja je kita buat. Jalan kalau nak buat planning makan nak program kalau cuma makan program makan durian tak apa tuan-tuan kan? Tak ada plan pun jom kita pergi terus pergi. Cari masa, itu pun kalau tak di plan betul-betul, kita pergi tak dapat durian. Akan tapi kalau dalam perkara yang sangat penting, apatah lagi berkenaan dengan dakwah misalkan, ini kekurangan umat Islam dan diakui oleh ramai tokoh-tokoh pemikir umat Islam zaman sekarang. Umat Islam ni kalau nak membuat sesuatu tanpa planning, terus saja buat. Tak ada jangka panjangnya macam mana, jangka pendeknya macam mana. Apa yang mesti kita lakukan dalam masa 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, lalu 3 tahun pertama, dalam kuarter tahun yang pertama, kedua dan ketiga, kita tak pernah fikir, saja kita nak buat. Ini yang akan padahal bertentangan dengan sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila nak melakukan sesuatu, Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam masa 6 hari untuk mengajarkan kita aspek pentingnya planning, pentingnya menetapkan sesuatu pekerjaan
dalam masa timeline tertentu yang telah ditetapkan. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qurtubi lagi, wa hikmatul ukhra, hikmah yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam 6 hari? Wa hikmatul ukhra, khalaqaha fi 6 ayyam li'anna kulla syai'in 'indahu li'anna likulli syai'in 'indahu ajalan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 6 hari dalam 6 hari? Sebab segala sesuatu di sisi Allah ada ketentuan masanya masing-masing. Dalam melakukan justru kalau kita nak melakukan sesuatu, ada jangka masa tertentu yang telah Allah tetapkan. Tak senang-senang kita kemudian rubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kita sekarang adalah jangan terburu-buru, segala sesuatu ada masanya tertentu. Jangan nak cepat saja. Macam kita juga tuan-tuan, kadang kita nak inginkan sesuatu, segala sesuatu ada prosesnya. Istilah kita ada proses, kita mesti hormati proses. Walaupun kita seorang Muslim ni kena berfikir saintifik sikit. Biasanya orang Muslim selalu berfikir jam dalam pemikiran. Nak sembuh, Ustaz, doa Ustaz. Saya ada penyakit macam gini, penyakit macam gini. Memang doa tak diragukan, boleh membawa kesembuhan tuan-tuan. Tapi masing-masing ada proses. Ikhtiar dulu, jumpa dengan tokoh yang berkaitan. Gunakan dulu obat yang mungkin boleh membawa kepada kesembuhan. Pada masa yang sama kita pun berdoa. Segala sesuatu ada prosesnya. Herannya dalam Islam ni kadang ada produk tertentu, satu produk untuk seluruh permasalahan, satu produk untuk seluruh penyakit. Ada air tertentu yang kalau kita minum, penyakit kita, semua penyakit hilang. Cuma ada di umat Islam saja. Yang lain ada proses dan ada pengkhususan. Sakit ni mesti ada prosesnya, sakit ni mesti ada obat ni. Tapi tak ada satu obat yang boleh untuk seluruh penyakit. Itu namanya kita mengabaikan proses. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, inna likulli syai'in indahu ajalan. Segala sesuatu ada ketetapannya. Ada ketetapan masa, ada ketetapan proses tertentu yang telah Allah tetapkan. Follow the process, insya Allah kita boleh sampai boleh capai kehendak kita. Tapi kita mengabaikan proses tersebut, walaupun kita orang Muslim, walaupun kita orang Islam, rajin ibadah, tapi tak ikut proses yang telah Allah tetapkan, maka matlamat kita tak akan tercapai. Apa saja berkaitan dengan politik, ekonomi, berkaitan dengan pendidikan. Kita nak anak kita pandai dalam bidang engineering misalnya, yang menjadikan dia sebagai insinyur, tapi kita letakkan dia belajar dalam jurusan yang lain. Macam mana boleh jadi engineering? Nak kita anak kita menjadi doktor, tapi kita letakkan dia dalam sistem pendidikan yang lain yang tidak menjurus kepada kedokteran. Jangan boleh. Everything ada proses. Itu juga yang Allah telah tetapkan. Apabila Allah telah jadikan langit dan bumi, Allah telah tetapkan undang-undang tertentu. Allah telah tetapkan satu ketetapan tertentu yang tak boleh dilanggar, melainkan apabila Allah berkehendak sebagai mukjizat bagi hamba pilihannya. Allah telah tetapkan kalau api boleh membakar. Allah telah tetapkan sifat Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan api boleh membakar. Tapi kalau Allah berkehendak untuk hamba-hamba tertentu, macam Nabi Ibrahim, lempar ke dalam api ternyata tidak terbakar, boleh. Ini telah melanggar proses ya. Allah boleh melanggar proses ni, Allah boleh melanggar hukum alam ni, tapi untuk perkara tertentu saja sebagai mukjizat bagi hamba-hamba pilihannya. Kalau kita jangan coba-coba terbakar mongkol. Sifat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran
perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu untuk tujuan tertentu. Ada matlamatnya. Allah tak buat sesuatu tanpa matlamat. Apa saja, dari benda yang paling kecil hingga benda yang paling besar. Kalau Allah ciptakan benda tersebut, mesti ada hikmah dan fungsi di sebalik benda tersebut. Tak ada yang sia-sia. Tak ada benda yang sia-sia yang Allah buat. Manusia buat sesuatu banyak yang sia-sia. Justru ramai, banyak projek yang terbengkelai. Sebab kita tak plan, ini projek sebenarnya nak apa, dan kita saja nak pam duit ke situ, habis. Tak digunakan dengan sebaik-baiknya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menciptakan sesuatu makhluk, kecil ke ataupun besar, ada matlamat di sebalik makhluk tersebut. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Shad ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Allah tidak ciptakan langit, bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya batil, secara batil, sia-sia, tak ada keperluan, tak ada matlamat. Ada matlamatnya. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah kalau nak buat sesuatu, pertama tadi efektif, pertama tadi ada proses tertentu, yang kedua yang sekarang ini adalah Allah menciptakan sesuatu selalu efisien dan efektif. Sebagai mukmin juga kita dituntut untuk meniru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah sesuatu yang efisien, jangan memboros, jangan membazir, jangan untuk kita buat sesuatu walaupun 5 sen pun kita spend, mestilah ada hikmah di sebalik 5 sen itu. Jangan kita buang-buang begitu saja. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi dan yang ada di antara keduanya secara batil, tanpa matlamat. Ada matlamat di sebaliknya. Hebat sekali. Sayangnya mungkin kita paham, mungkin kita paham. Ada fungsi tertentu yang Allah ciptakan dalam makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan hayawan yang kita tengok sebagai najis sekalipun, yaitu khinzir, ada matlamatnya, ada fungsinya. Dan fungsinya yang pasti adalah bukan untuk dimakan, justru Allah haramkan. Jadi kalau Allah mengharamkan makan sesuatu, padanya adalah sebab Allah telah classify. Tadi kita sudah buat kategori-kategori. Ini hayawan untuk dimakan, ini hayawan untuk bukan dimakan, akan tapi untuk fungsi yang lain, bukan sia-sia, bukan pembaziran Allah buat, tak, tapi ini untuk fungsi yang lain. Ini hayawan untuk dimakan, sila makan, halal. Ini hayawan haram dimakan, bukan Allah saja Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyusahkan kita. Saya nak makan ini pun tak boleh, makan itu tak boleh, bukan. Maknanya adalah makan sesuatu yang Allah telah ciptakan untuk dimakan. Sebab fungsinya memang untuk dimakan. Kalau awak makan, akan membawa kepada kesehatan, akan memberikan kekuatan dan memberi khasiat kepada tubuh kita. Tapi kalau benda yang Allah larang untuk dimakan, maknanya adalah sebab fungsinya bukan untuk dimakan. Fungsinya bukan untuk dimakan. Kalau you makan, akan bertentangan dengan fungsi tersebut, justru menyebabkan kerusakan bagi tubuh kita. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah larang ni taklah banyak sangat. Fungsi-fungsi kebanyakannya semua dan semuanya adalah diciptakan sebenarnya untuk manusia, tapi dalam fungsi-fungsi yang telah Allah tetapkan. Dzalika dhannul ladzina kafaru ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Bahkan langit dan bumi yang ada di antara keduanya termasuk manusia ada fungsi tertentu. Haiwan ada fungsi,
manusia pun ada fungsi. Masing-masing jalankan dan mainkan peranan dan fungsi yang telah Allah tetapkan itu. Namun haiwan dan seluruh makhluk yang lain boleh bermain peranan dengan baik sebagaimana Allah telah tetapkan. Manusia saja yang susah diatur. Semua haiwan berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini diistilahkan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka memainkan peranan yang memang Allah telah tetapkan. Fungsi Allah telah tetapkan seperti ini, dan mereka telah boleh menjalankan peranan dan fungsi tersebut dengan baik. Bahkan seekor semut sekalipun, tengok, mereka boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka boleh bekerja sama, bahkan boleh membuat suatu city, satu bandar di dalam tanah. Padahal mereka tak mampu melihat, tak mampu secara logik mereka tak mampu bekerja sama, tapi karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mereka boleh buat perkara yang sangat mengagumkan. Tapi manusia ramai yang tak ikut fungsi tersebut, sebab Allah berikan kebebasan berfikir dan berkehendak. Makhluk yang lain tak ada kebebasan. Mereka ikut apa yang telah Allah tetapkan. Mereka disuruh buat ini, mereka buat. Tapi manusia punya pilihan. You boleh ikut, you boleh tak ikut. Akhirnya banyak kerusakan di atas muka bumi adalah karena manusia yang tak ikut kehendak dan fungsi dan peranan yang Allah telah tetapkan kepada manusia tersebut. Bahkan kehidupan manusia pun ada tujuannya. Allah ciptakan kita hidup dalam jangka masa tertentu. Ingat, tak ada masa, tak ada fungsi ke? Ada fungsi. Ada fungsi tertentu. Ada matlamat yang Allah kehendaki. Justru untuk mengingatkan manusia, Allah turunkan kitab, Allah turunkan Nabi dan Rasul. Tujuannya satu saja, ingatkan fungsi kita. Peranannya adalah seperti ini, melakukan amal saleh, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Apabila Allah bangkitkan kita kembali, lalu mengira setiap amalan yang kita lakukan untuk memberikan balasan bagi amalan-amalan tersebut. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang demikian itulah sangkaan orang kafir. Orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tak mampu melihat fungsi di sebalik makhluk yang Allah ciptakan. Mereka ingat, semuanya batil. Ini semua tak ada fungsi tertentu. Kita, Allah ciptakan ni, Allah jadikan ni untuk kita semua. Kita bebas nak buat apa saja. Tak ada fungsi dan peranan tertentu. Maknanya orang yang tidak boleh menjaga kelestarian alam semesta adalah sifat orang kafir. Tak boleh menjaga kelestarian alam, mengotori air misalkan, merusak tumbuh-tumbuhan, membunuh haiwan tanpa aturan saja dia nak bunuh, atau bersenang-senang untuk membunuh haiwan kehendak dia saja. Zannul ladzina kafaru, itu adalah kehendak orang kafir, itu adalah sangkaan orang kafir. Sebab dia menyangka ini tak ada fungsi tertentu, tak ada hikmah di sebalik setiap tumbuhan dan makhluk yang Allah ciptakan. Akan tapi seorang muslim tahu ini ada fungsi masing-masing. Ini ada kehendak matlamat di sebalik segala sesuatu yang Allah ciptakan. Justru sepatutnya muslim lebih sedar berkenaan dengan kelestarian alam semesta dan kelestarian haiwan berbanding orang-orang yang bukan muslim. Tapi kita semakin jauh daripada agama kita, semakin kita jauh daripada yang sebenarnya dikehendaki, daripada fungsi seorang muslim yang Allah jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan tuan-tuan sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW untuk berbincang tentang tertib atau sequel, sebenarnya apa pertama yang makhluk pertama yang Allah telah ciptakan, lalu kemudian berkembang kepada makhluk-makhluk apa yang lain. Sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Imran ibn Husain menceritakan, satu ketika ada sekumpulan manusia daripada Bani Tamim
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Aqbilul busyra ya Bani Tamim." Bani Tamim, terimalah kabar gembira untuk anda semua. Bani Tamim lalu berkata, "Qabilna fa'atina." Rasulullah, ya, saya terima kabar gembira tersebut, bagilah kami uang dan harta. Nabi tak suka. Yang Nabi inginkan adalah mereka terbuka. Nabi inginkan mereka berharap kepada yang lebih tinggi daripada harta. Lalu Nabi berkata kepada orang Yaman, "Wahai ahli Yaman, terimalah kabar gembira." Karena Bani Tamim tak terima kabar gembira tersebut. Kata ahli Yaman, "Kami menerimanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu mereka berkata, "Jibna linatafaqqaha fid din." Kata ahli Yaman, "Kami datang kemari bukan nak cari duit, bukan nak cari harta macam Bani Tamim itu. Jibna linatafaqqaha fid din." Kami datang setakat tak belajar agama. Wah, ini yang Nabi suka. Dunia chill saja. Nak belajar agama ni yang Nabi suka. Walinas'alaka fi an awwali hadzal amr, maka Rasulullah, kami nak tanya, apa makhluk pertama yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, langit dan bumi dan seisinya, apa sebenarnya yang paling awal yang Allah jadikan? Hebat. Sebagian sahabat pun sejak dulu mereka sudah tanya, bagaimana nak proses sejarah alam semesta ini? Sekarang pun masih menjadi perbincangan dari kalangan ahli fisik berkenaan dengan sejarah alam semesta kan? Universe ni menjadi sejarahnya, menjadi perbincangan mereka. Teori, berbagai teori mereka telah ajukan, Big Bang teori ke, black hole ke, dan macam-macam lagi teori-teori yang lain yang telah mereka bincangkan. Sebagian sahabat pun bertanya kepada Nabi, ini teori dari perspektif hadis. Mereka bertanya, "Walinas'alaka fi an awwali hadzal amr, maka yang pertama kali ini Allah jadikan macam mana sebenarnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun qablahu syai' wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Pada asalnya, kalau nak tahu sejarah alam semesta, pada asalnya hanya ada Allah saja. Karena Allah, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Sebab Allah maha qadim. Kita tak boleh bertanya bila mula Allah ada. Mula itu adalah sifat makhluk. Allah khaliq. Allah tak boleh ditanya bila mula. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Kata Nabi, "Kana Allah walam yakun qablahu syai'." Yang ada pada waktu pertama kali adalah hanya Allah sahaja. Tak ada sesuatu yang lain sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian tercipta arsy di atas air. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan makhluk berdasarkan hadis ini adalah arsy. Lalu kemudian arsy tersebut berada di atas air. Air ini adalah istilah zaman sekarang, mungkin dalam sains disebutnya sebagai wak. Satu wak yang besar. Dan Allah katakan, Nabi katakan, "Kana arshuhu 'alal ma'." Arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas air, wak air. Apa ini arsy? Arsy nanti kita bincang pada kesempatan yang lain. Adalah satu makhluk yang sangat besar, yang paling pertama Allah ciptakan. Kata Imam Ibn Katsir, ia ibarat satu kubah, satu atap yang menaungi seluruh makhluk dan alam semesta. Kita sekarang tahu teknologi kita walaupun sangat canggih, baru boleh melihat beberapa planet-planet saja. Ada planet-planet yang boleh kita lihat dalam jarak ratusan tahun cahaya, dan belum sampai kepada akhir alam semesta ini. Adakah alam semesta ini ada akhirnya ataukah tak ada akhirnya? Ada batasannya, ada hadnya ataukah tak ada hadnya? Tapi secara teori
Diakui bahwa alam semesta ini mestilah ada hadnya. Tapi di mana had tersebut tak ada yang tahu. Dalam sejarah, dalam perspektif hadis ini, had alam semesta adalah arsy. Maknanya lah arsy yang menjadi tempat di mana alam semesta ini berada. Dia menjadi tempat atapnya, dia menjadi wadahnya bagi alam semesta ini. Bentuk arsy karena terlalu besar, tak boleh dibayangkan oleh imajinasi kita. Imajinasi kita sangat kecil manusia. Otak kita sangat minda, kita sangat kecil, sehingga benda yang sangat besar di luar imajinasi kita, sehingga tak boleh kita bayangkan bagaimana arsy yang sebenar. Summa khalaqas samawati wal ardh. Selepas itu Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi arsy di atas air, lepas itu barulah langit, bumi satu persatu Allah ciptakan. Dari bumi pun satu persatu kemudian makhluk yang lain keluar, tumbuh-tumbuhan, hayawan dan lain-lain. Lalu berkenaan dengan manusia, sama ada manusia dari bumi ataupun dari tempat lain selain bumi ini, nanti kita bincang pada kesempatan yang lain. Sebab berbeza antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah tertibnya. Allah ciptakan arsy, kemudian alam semesta yang lain sedikit demi sedikit keluar dalam masa 6 hari, sittatu ayyam, dalam masa 6 hari sedikit demi sedikit keluar dan menjadi sampai sekarang yang kita lihat alam semesta dalam keadaan yang seperti ini. Ada hadis lain yang kita sering dengar juga mungkin tuan-tuan, yaitu hadis yang kononnya diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir Ibn Abdullah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah makhluk pertama yang Allah ciptakan?" Nabi lalu menjawab, "Makhluk inna awwala syai'in khalaqahu Allah nura nabiyyika ya Jabir." Makhluk pertama yang Allah ciptakan wahai Jabir ialah cahaya nabimu Nur Muhammad. Ini juga adalah hadis yang lain, akan tapi hadis ini maudhu, palsu tuan-tuan. Yang sahih adalah seperti yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Adapun hadis berkenaan dengan cahaya Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan, ini dihukumkan oleh para ahli hadis sebagai hadis yang palsu dan tidak boleh kita riwayatkan. Saja saya nak sebutkan, bukan nak riwayatkan, saja nak sampaikan. Sebab mesti ada perbincangan, persoalan berkenaan dengan perkara tersebut. Lalu sebagai makhluk, kita sekarang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang bukan hanya mencipta makhluk saja, tapi menciptakannya dengan proses, menciptakannya dengan hati-hati, ketelitian. Teliti sekali Allah buat, dan Allah ciptakannya juga dengan tujuan. Justru sekarang soalan kita, apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran, daripada sifat tersebut? Banyak sekali pengajarannya. Antara lain tadi kita, kalau nak bekerja mesti teliti, nak bekerja mesti ada planning, nak bekerja pun mesti ada matlamat yang jelas, objektif yang jelas. Itu kita ambil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita kenal Allah sebagai pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, justru kata Imam Qurtubi, wa iyyaka an tu'ayyira ahadan min khalqihi bi qubhi suratihi aw ba'dihi. Justru awas, waspada, jangan sampai kita mencela satu pun makhluk Allah hanya karena hodoh penampilannya. Iya, kata Imam Qurtubi, jangan sampai kita cela satu makhluk Allah karena penampilannya. Kenapa? Sebab ia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cela ciptaan Allah, maknanya kita mencela Allah yang telah menciptanya. Jangan pernah cela orang karena mukanya, muka macam itu, handsome, tak boleh. Allah yang ciptakan dia. Segala sesuatu ini ciptaan Allah. Sama ada manusia maupun hayawan. Hayawan pun tak boleh kita cela, sebab Allah yang ciptakan dia.
Bahkan sebaliknya, sepatutnya tadi kita katakan sebagai seorang muslim, kita sepatutnya orang yang paling bertanggung jawab berkenaan dengan alam sekitar kita, dan orang yang paling sayang kepada setiap makhluk, sama ada itu haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, sebab mereka semua adalah ciptaan Allah mengikut keyakinan kita. Heran orang yang bukan Islam, yang tak kenal Tuhan, kadang mereka lebih cinta kepada haiwan berbanding kita yang kenal Tuhan. Ini salah tempat nih sebenarnya. Kalau kita kenal Tuhan, sepatutnya kita sadar bahwa ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah, justru kita kena sayang kepada ciptaan tersebut. Tengok tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang telah dilakukan oleh para ulama dulu, ulama kita yang terdahulu, mereka sangat-sangat sayang dan hormat kepada setiap ciptaan Allah sebagai tanda hormat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara ulama tersebut diriwayatkan, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, antara tokoh yang sangat sayang kepada haiwan adalah Imam Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Tuan-tuan kenal tak Ahmad Ar-Rifai? Ahmad Ar-Rifai adalah seorang tokoh tasawuf. Sampai sekarang ada tarekat yang mendakwa diri mereka ikut ajaran Syekh Ahmad Ar-Rifai. Disebutnya sebagai tarekat Rifaiyah. Kenal tuan-tuan? Tapi sekarang tarekat seperti ini ada sebagian ajaran-ajarannya yang tidak selari dengan ajaran Syekh Ahmad Ar-Rifai. Padahal Syekh Ahmad Ar-Rifai ini adalah tokoh tasawuf yang sangat-sangat hebat, sangat soleh, sangat zuhud. Apa kata Imam Zahabi? Padahal Imam Zahabi dia bukan ahli tasawuf, bukan ahli tarekat. Dia seorang ahli hadis. Biasanya ahli hadis tak selari dengan ahli tarekat kan. Tapi Imam Zahabi puji beliau. Beliau katakan Imam Ahmad Rifai adalah al-imam, al-qudwah, al-abid, al-zahid, syekhul arifin. Pujian yang sangat tinggi. Imam, qudwah. Qudwah artinya ikutan kita, tauladan kita. Al-abid, pakar ibadah. Zahid, sangat zuhud. Syekhul arifin, juga pemimpin para arif yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nama beliau adalah Abdul Abbas Ahmad bin Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Yahya bin Hazim bin Ali bin Rifa'ah Ar-Rifai Al-Maghribi. Al-Maghribi asal daripada Maroko. Wafat pada tahun 578 Hijrah. Kata para ulama, Imam Syekh Ahmad Rifai ini Allah angkat namanya bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, puasanya dan lain-lain, akan tapi karena sayangnya kepada makhluk Allah. Ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasanya, karena tahajudnya, karena zikirnya tak henti-henti. Tapi ada juga orang yang Allah angkat derajatnya karena sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tuan-tuan? Diceritakan oleh Imam Zahabi, satu ketika ada seekor kucing. Dia sayang bukan cuma ke haiwan-haiwan tertentu saja. Kalau kita haiwan kesayangan kita saja yang kita sayang. Kucing kita sayang. Kucing orang lain pedulilah. Saya tak peduli sama. Kalau kucing kita sayang, anjing kurang sekitar. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kita sangat alergi dengan anjing. Alergi, saya pun alergi lah. Tapi kalau sampai benci sangat, menganggap bahwa ini sangat najis sangat, ini pun bertentangan dengan agama Islam. Allah ciptakan ada fungsi, dan kita mesti sayang dengan kategori tertentu. Bukanlah anjing kita sayang kita pegang-pegang, bukan. Tapi kita hormati dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seekor kucing yang tengah tidur di atas baju Syekh Ahmad Ar-Rifai. Di kumnya lah ni, baju panjang. Ulama selalu pakai baju yang lebar-lebar. Tiba-tiba dia tengah mengajar, tengah duduk, ada seekor kucing naik di atas biasalah kucing suka dekat-dekat kita. Tiba-tiba dia tidur di atas baju Syekh Ahmad Rifai.
Dia diamkan saja, biarkan. Dia tak nak ganggu kucingnya tidur. Tengok kucing tidur pun dia tak ganggu. Apalagi istri kita lagi tidur kan, atau anak kita ganggu pula. Nah, kucing pun dia tidur dia tak ganggu, biarkan. Lalu tiba waktu sholat, dia kena bangun untuk melaksanakan sholat. Apa yang dia lakukan? Kalau dia bangun, maknanya kucing itu akan terganggu tidurnya. Dia lalu potong baju tersebut dulu, gunting, ambil gunting potong. Biarkan dia tidur, dia balik lagi, dia pergi sholat. Lepas sholat dia datang lagi, kucing itu sudah bangun, dia ambil bajunya, dia jahit kembali. Sayang sama kucing sama yang itu kan. Nah, ini salah satu sifat sayangnya Syekh Ahmad Rifai kepada haiwan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain, suatu hari beliau tengah berwudu, Imam Zahabi juga ceritakan. Satu hari beliau tengah berwudu, tiba-tiba beliau terlihat tengah berdiri diam saja sambil mengangkat tangannya. Diam sampai beberapa menit. Anak muridnya tengok, kenapa guru saya ini lepas wudu terus dia berdiri angkat tangan macam gini berapa menit? Ini ibadah tertentu baru ke? Misalnya, ya anak murid suka ya buat. Selepas itu beliau turunkan tangannya. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa tuan tadi saya tengok lepas wudu tangan dia macam gitu beberapa menit? Adalah berapa 10-15 menit. Dia katakan tadi selepas saya berwudu, seekor nyamuk tengah hinggap di tangan saya, kemudian menghisap darah saya. Saya tak nak mengganggu dia, saya biarkan saja selama berapa menit. Tuan-tuan apa? Dengki kena, jangan saya tak tanggung jawab. Kalau kita takut jangan. Nah, ini yang dilakukan hanya karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau buat seperti itu. Bahkan diceritakan juga oleh dalam kitab yang lain, yaitu kitab karangan Imam Asy'arani, bahwa satu ketika seekor anjing yang kusta, anjing yang punya penyakit kulit kusta, datang ke kampung Syekh Ahmad Rifai. Lalu setiap orang yang jumpa dengan anjing ini sangat jijik. Mereka hedik anjing ini, halau dia, bahkan lempar dengan batu. Tapi Syekh Ahmad sikapnya berkebalikan daripada sikap orang kampung tersebut. Beliau malah ambil anjing tersebut, bawa dia keluar kampung, buatkan satu rumah yang sederhana. Taklah beli rumah anjing yang mahal-mahal, buatkan rumah yang sederhana untuk anjing itu. Setiap hari dia akan datang ke tempat tersebut, dia mandikan, dia berikan obat, dia buat dengan minyak, lumuri minyak kepada tubuh anjing tersebut. Beberapa hari dia buat sampai anjing tersebut sembuh. Dia katakan apa? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada seekor hambanya yang diperlakukan seperti ini. Seorang ulama yang berbeza pandangan dengan kita, sikap kita. Mereka lebih paham agama Islam berbanding dengan kita yang hanya tahu sedikit saja dengan agama Islam tersebut. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai ini. Beliau berkata, aqrabut tariq al-inkisar wal-dhulli wal-iftiqar. Jalan yang paling singkat menuju Allah Subhanahu wa taala, aqrabut tariq maknanya shortcut untuk kita sampai kepada ridha Allah adalah, ada banyak cara untuk kita sampai kepada ridha Allah. Ibadah, solat, macam-macam semua itu jalan yang panjang. Kalau nak shortcut, nak kita buat sikit terus cepat sampai, aqrabut tariq ila Allah al-inkisar, yaitu adalah kita mesti menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan merasa diri tinggi. Ini kaidah yang diajarkan. Nak shortcut sampai kepada ridha Allah adalah yang pertama al-inkisar wal iftiqar. Kita merasa diri kita hina, kita merasa diri kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri tinggi, sombong, mulia, tak nak direndahkan. Nah, ini malah makin jauh kita daripada Allah. Yang berikutnya, wa ta'zimu amrillah
Shortcut yang kedua adalah hormati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berkaitan dengan syiar Allah Subhanahu wa taala hormati. Muliakan. Lalu watushfiqu ala khalqillah. Shortcut yang ketiga adalah sayangi seluruh makhluk Allah. Shortcut yang ketiga, kita buat nih, kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dia tadi sangat sayang kepada setiap hayawan. Yang berikutnya, wataqtadi bi sunnati Rasulillah. Yang terakhir, shortcut menuju pada Allah adalah teladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, yang pertama, hinakan diri, jangan sombong. Yang kedua, hormati perintah Allah. Yang ketiga, sayangi makhluk-makhluk Allah. Yang keempat, teladani sunnah Rasulullah. 4 perkara shortcut menuju Allah Subhanahu wa taala. Justru tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita boleh ambil daripada sifat Allah Al-Khaliq ini makin membuat kita sayang kepada makhluk. Bukan kita nak shock sendiri, cinta kepada Allah, lupa kepada makhluk. Oke, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai terakhir ada satu amalan yang berkenaan dengan sifat Allah Al-Khaliq ini. Mudah-mudahan boleh kita amalkan. Ya tak? Kadang kita bimbang sebagian daripada makhluk Allah akan menyakiti kita. Ya tak? Allah ciptakan segala sesuatu. Pada masa yang sama ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk. Allah ciptakan semua makhluk. Ada makhluk yang jinak, baik kepada kita, ada makhluk yang ganas, suka menyerang kita. Bagaimana caranya supaya kita membentengi diri kita, menjaga diri kita dengan meminta perlindungan kepada Allah daripada setiap makhluk yang boleh menyakiti kita. Sama ada makhluk itu yang terlihat macam ular, tikus, nyamuk, aedes, apalagi benda-benda yang lain, ataukah makhluk-makhluk yang tak boleh kita nampak seperti jin, syaitan dan lain-lain. Bagaimana kita boleh membentengi diri kita, terutama di tempat-tempat yang mungkin kita belum kenali. Di rumah kita biasa, tapi tempat baru, gelap, tak tahu kita apa yang ada di tempat tersebut. Nabi ajarkan caranya untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sebuah hadis daripada riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat bernama Khawlah binti Hakim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa yang turun di satu tempat, datang ke satu tempat. Misal kita tengah berjalan dari kampung kita pergi ke Johor. Di tengah jalan saja kita nak singgah di satu tempat, R&R ke atau apa. Kita tak tahu tempat tersebut baik untuk kita ke, adakah perkara yang baik ke, ada perkara jahat yang mungkin menunggu kita ke, atau ada perkara yang mungkin boleh menyakitkan diri kita, sama ada haiwan ke, atau makhluk-makhluk yang lain. Kata Nabi, baca doa ini. Siapa yang turun di satu tempat, maka bacalah doa ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Singkat saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna daripada kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Makhluk yang Ia ciptakan apa sajalah, manusia, haiwan, jengking, apalagi nyamuk, atau lagi virus, ya kan? Atau lagi berbagai perkara-perkara yang lain, Allah boleh lindungi kita. Justru ini adalah bacaan doa kita kalau kita datang ke satu tempat yang kita tak kenal. Misalkan kita pernah hiking ke, nak pergi naik ke atas gunung ke. Pernah saya pergi ke satu gunung tu, bawa budak-budak remaja dalam 15-20 orang sampai ke situ, menginap satu malam. Tahu tuan-tuan, daripada 15 orang tersebut, lebih daripada 5 orang, istilah kita apa? Tersentuh jin.
kemasukan istilahnya. Satu tempat di satu gunung. Justru kita ajarkan anak-anak kita datang ke satu tempat baca man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Kata Nabi, tak akan ada sesuatu yang boleh menyakiti dia di tempat tersebut. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia tinggalkan tempat itu. Sampai tempat ini kita baca doa tersebut, kata Nabi, tak akan ada sesuatu yang boleh menyakiti kita sampai kita pergi. Hebat, kita ajarkan ini kepada anak kita, ajarkan kepada istri kita, dan kita bacakan juga untuk diri kita. Mungkin doa ini juga bagus kalau kita baca kalau kita baru pindah rumah. Ya kan, berpindah rumah pun kita tak tahu rumah kita nih ada ke benda-benda yang membahayakan kita, haiwan ke benda lain yang mungkin membahayakan kita atau anak-anak kita. Justru baca doa ini apabila kita memasuki rumah kita untuk pertama kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini hadis sahih tuan-tuan, saya bagi yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis riwayat Imam Abu Dawud dari seorang sahabat Nabi min Aslam. Dia berkata, kuntu jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ashabihi. Apabila saya tengah duduk bersama Nabi, tiba-tiba seorang sahabat datang. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ludidtul laila falam anam hatta asbaht. Rasulullah, sampai pagi saya tak boleh tidur. Kenapa? Semalam saya disengat oleh jengking, scorpion. Jadi saya malam tidur, kalau jengking datang, sengat kita, sengat dia. Kalau jengking tak takut sangat tentang ular. Kawasan kita mungkin ada ular tertentu, tak boleh bayangkan masuklah atau apa. Kata dia, saya tak boleh tidur semalam sebab disengat oleh kalajengking. Kata Nabi, ama innaka law qulta hina amsay. Kalau saja awak ucapkan doa ini ketika masuk waktu malam, waktu petang awak baca doa ini, tak akan awak akan digigit oleh haiwan tersebut. Jadi kalau masuk waktu malam lepas maghrib, misalkan sudah gelap sedikit, baca doa ini, kata Nabi, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Macam tadi juga doa. Kalau tadi kita datang satu tempat untuk baca doa tersebut, sekarang pun kita baca doa ini setiap petang. Kata Nabi, kalau engkau baca doa ini setiap petang, insyaallah lam yadurruka syai', insyaallah tak akan ada sesuatu pun yang boleh menyakiti awak, insyaallah. Tapi kita kena yakin, tuan-tuan, yakin sebenarnya. Baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak akan ada benda yang boleh menyakiti kita pada malam tersebut. Justru kalau boleh, baca doa ini petang hari, baca doa ini pagi hari. Pagi lepas subuh kita baca, lepas maghrib kita baca. InsyaAllah dalam satu malam kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hayawan dan benda-benda lain, makhluk-makhluk yang lain yang boleh menyakiti kita. Begitu juga siang hari Allah jaga kita. Hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi berkenaan dengan doa ini juga diriwayatkan oleh Suhail ibn Abi Saleh, seorang ulama tabi'in, daripada ayahnya Abu Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala hina yumsi salasa marrat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hummatun tilkal lailah. Siapa yang membaca zikir ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali ketika waktu petang, maka tak akan ada haiwan berbisa yang boleh menyakiti dia pada malam tersebut. Jadi tak ada haiwan berbisa yang menyakiti dia pada malam tersebut. Berkata Suhail, perawi hadis ini berkata, Suhail bin Abi Saleh berkata, fakana ahluna ta'allamuha. Ahli keluarga kami mempelajari doa ini dan mereka amalkan. Fakanu yaquluna kulla laila. Mereka ucapkan doa ini setiap malam. Macam saya dengan anak istri saya ada zikir petang, pagi dan petang yang kita baca. Berapa zikir-zikir pilihan yang saya baca selepas maghrib
Anak saya, Anas yang usia 8 tahun, hari-hari dia dengar, tak pernah baca pun, tapi dengar saja dia hafal dah. Dah hafal dah. Ajarkan ahli keluarga kita. Kalaupun mereka tak baca, tak apa, kita baca, dengar sama-sama, hari-hari dia akan ingat semua. Sebagaimana dilakukan oleh Suhail Ibn Saleh, beliau katakan mereka pelajari doa ini singkat saja, kecil saja kan, pendek saja. Lalu kemudian mereka baca setiap malam. Faludiqa jariyatun minhum falam tajid laha waja'an. Satu malam seorang anak perempuan kali disengat oleh kalajengking. Sengat juga, tapi falam tajid laha waja'an, tapi dia tak rasa sakit pun. Maksudnya disengat-sengat juga, tapi tak ada kesan yang membahayakan dirinya. Mungkin kita baca nih, rumah kita pun banyak nyamuk kan. Ustaz saya sudah baca, Ustaz, nyamuk tetap banyak juga. Iyalah, nyamuk nak halal belilah nyamuk kan. Kalau nak halal nyamuk, beli lewat nyamuk. Tapi dibaca doa ini mungkin kita digigit juga, tapi kesan yang membawa penyakit yang parah, insya Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah jaga dengan khasiat doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, sehingga setiap racun dan perkara yang dapat menyakitkan diri kita dijaga daripada diri kita dan daripada ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ahli keluarga kita daripada perkara yang tidak diinginkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.